ap- apa bedanya perjamuan kudus dan perayaan Paskah modern ini? Bukankah itu sama-sama mengenang pengampunan dosa yang Yesus buat, Pak Pendeta? Terima kasih. Jadi ada pertanyaan di sana mengatakan apa perayaan Perayaan Paskah? Paskah modern dan perjamuan kudus. Terima kasih. Jadi mungkin saya tidak bisa membedakan, artinya tidak bisa menerangkan dengan jelas perbedaannya. Paskah sebagaimana yang dirayakan zaman ini, tentu di berbagai tempat ada hal-hal yang unik, ya. Bahkan di tempat-tempat di mana banyak orang yang merayakan Paskah, ada hal-hal yang mereka buat sangat unik hanya untuk di tempat itu, macam-macam lah dibuat. Tapi yang perlu kita ketahui adalah di dalam perjanjian baru Alkitab, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apakah yang Tuhan Yesus mau supaya kita lakukan untuk mengingat Dia, untuk memperingati kematiannya. Ya. Coba kita baca dalam 1 Korintus. Jadi yang akan saya tanggapi bukanlah perbedaannya, tapi apa yang Alkitab katakan yang perlu kita lakukan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Oke, 1 Korintus pasal yang ke-11. Oke, 1 Korintus. Kita akan baca mulai ayat yang ke-23. Ayat 23, silahkan. Ayatnya yang ke-23, 1 Korintus 11. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sampai di situ dulu. Ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. 1 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus menerangkan bahwa apa yang Ia teruskan kepada jemaat itu berawal dari pada waktu malam Yesus diserahkan. Bukan berawal dari sebelumnya. Paskah itu sudah ada di dalam kitab Keluaran. Pasal yang ke-12 kalau tidak salah. Diterangkan mengenai Paskah sehubungan dengan orang Israel keluar dari Mesir. Dan itu dirayakan setiap tahun oleh orang-orang Israel. Tapi yang disampaikan oleh Paulus di sini bukan pada apa yang dimulai di Keluaran pasal yang ke-12. Tapi yang dia sebutkan di sini adalah aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Jadi ini yang mau ditekankan kepada jemaat Korintus pada saat itu dan bagi umat Tuhan, umat Kristen pada saat ini adalah yang dilakukan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus itu berawal daripada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan. Oke, apa yang terjadi pada saat itu? Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 24. Waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Every time you drink of it. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi Paulus mengatakan, oke, untuk memperingati Kristus yang akan kita lakukan dan yang saya sampaikan kepadamu, yang saya teruskan kepadamu, itu berawal pada malam Tuhan Yesus diserahkan. Dan kita tahu ceritanya, apa yang terjadi. Ada catatan-catatan dalam Matius pasal yang ke berapa itu? Entah pasal 26 saya pikir. Ada catatan di sana. Coba kita lihat di sana. Matius pasal yang ke 26. Lalu ada juga dalam Yohanes pasal yang ke 13. Matius pasal 26
ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Dan bertepatan pada saat itu adalah Paskah, malam Paskah, bukan Paskah pertama, tapi ini adalah Paskah yang sudah dimulai dari zaman Perjanjian Lama, zaman bangsa Israel, bertepatan pada saat itu juga adalah Paskah. Tapi waktu Paulus katakan untuk memperingati kematian Tuhan, dia tidak terus sampai kepada Perjanjian Lama. Dia mulai daripada malam Yesus. Startnya dari sini. Berarti ada sesuatu yang baru yang Tuhan Yesus perkenalkan pada malam sebelum ia diserahkan itu. Ada sesuatu yang baru, yaitu apa? Dengan memakan roti yang melambangkan tubuhnya, lalu kemudian meminum anggur yang melambangkan darahnya. Awalnya di situ. Apakah itu disebut Paskah? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 itu tidak disebut sebagai Paskah. 1 Korintus yang pasal yang ke-11 tidak menyebutkan bahwa itu adalah Paskah. Apapun itu disampaikan, banyak orang menyebutkannya perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena dimulai pada malam Yesus diserahkan. Ya, perjamuan Tuhan. Dan inilah ayat-ayat tentang perjamuan tersebut. Coba kita baca ayat yang ke-26. Ayat 26. Silahkan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi mulai pada saat weekend pada waktu Tuhan Yesus itu mati, sampai kepada kedatangannya yang kedua kali, kalau kita mau memperingati kematian Tuhan, inilah caranya. Dengan mengikuti atau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada malam ia diserahkan. Yang lengkapnya itu ada di dalam pasal yang ke-13 Injil Yohanes, yang dimulai dari pembasuhan kaki, lalu kemudian diteruskan dengan memakan roti, lalu kemudian meminum anggur. Itu disebutkan di sana. Nah, di sini dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini, kata setiap kali di sini membuka seluas-luasnya frekuensi diadakannya perjamuan Tuhan. Yang tidak diatur oleh suatu tanggal tertentu setiap tahun, dan tidak diatur oleh periode tertentu, apakah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tidak disebutkan. Tapi kapan saja, as often as, kapan saja, saat kapan saja, sesering mungkin engkau melakukannya, maka engkau memperingati kematian Tuhan. Jadi yang sangat ditekankan di sini adalah perjamuan Tuhan itu. Kapan? Kapan saja. Jadi bukan waktunya yang ditekankan di sini. Tapi yang ditekankan di sini adalah perjamuan Tuhan yang memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bukan dengan membandingkan antara yang menurut pertanyaan tadi yang menyebutkan, saya kutip, Paskah modern dengan perjamuan kudus, dengan perjamuan Tuhan. Ya, terima kasih.